Shalom dan selamat pagi, serta salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya mendapat kesempatan yang luar biasa untuk berbagi sedikit dari firman Allah. Sebelumnya, saya berterima kasih atas kehadiran Miss Irma, guru pembimbing saya, dan teman-teman semuanya. Kita juga puji bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena saya mendapat kesempatan untuk berbagi firman. Jadi, alangkah baiknya jika kita memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang saya akan membagikan firman-Mu. Tolong berkati kami supaya kami semuanya dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Hari ini saya akan membawakan khotbah yang berjudul Menjadi Terang di Tengah Kegelapan. Nah, sekarang dunia kita sudah penuh dengan kegelapan, baik itu dosa, kebohongan, iri dengki, dan lain sebagainya. Jadi menjadi terang adalah salah satu cara yang terbaik untuk menutupi kegelapan tersebut. Next. Ayat inti kita terdapat di dalam Matius pasalnya kelima ayat 14 hingga 16 yang berbunyi, bisa dibacakan? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, kamu percaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu di surga. Baik, ayat ke-14, kamu adalah terang dunia. Terang dunia adalah panggilan kita untuk menjadi baik, membantu, dan menerangi orang lain. Lalu, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Seperti kota yang terletak di atas gunung dapat dilihat oleh banyak orang dan tidak mungkin disembunyikan. Itulah panggilan untuk kita supaya berdampak baik bagi orang lain. Lalu ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kita membuat terang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Next. Dari pemaparan saya, kita sudah ketahui apa itu terang. Terang adalah kekuatan yang mengalahkan kegelapan. Kita dipanggil untuk menjadi terang dunia dan memberikan hal-hal yang positif kepada orang lain. Next. Bagaimana sih cara menjadi terang? Yang pertama, tunjukkan kebaikan. Kita bisa menunjukkan kebaikan, melakukan hal-hal yang baik. Kita bayangkan apabila ruangan ini gelap, lalu ada satu orang yang menyalakan lilin kecil. Walaupun terlihat sederhana, namun itu cukup untuk menerangi hidup orang lain. Yang kedua, sebarkan kasih. Kita bisa menunjukkan kasih melalui rasa peduli, rasa sabar, dan mendengarkan orang lain. Lalu yang ketiga, menjadi contoh yang baik. Pasti kita semua di sini memiliki teman-teman yang kesusahan maupun adik kakak. Jadi alangkah baiknya jika kita memberikan contoh yang positif, yang membangun dan menyemangati orang itu. Lalu yang keempat, berbicaralah dengan positif. Pasti kita di sini semua seringkali mendengar orang yang berbicara dengan bahasa yang negatif, baik itu menjatuhkan orang lain, toksik, dan sebagainya. Jadi, berbicaralah dengan positif yang membangun dan tidak menjatuhkan, serta memberi semangat. Lalu yang terakhir, bantu yang membutuhkan. Menjadi terang juga berarti kita harus membantu orang yang dalam kegelapan. Kita bisa membantu teman yang kesusahan, lalu mendengarkan masalah orang lain. Itu sudah cukup untuk mencerahkan hidupnya dengan kita. Next. Kita juga bisa mendapatkan contoh dari cerita Daniel di kandang singa. Pasti kita semua sudah sering mendengarkan cerita ini ya.
Jadi, Daniel merupakan seorang pemuda yang diangkat menjadi pejabat di kerajaan Babel. Namun, karena kuasanya yang tinggi, ia membuat pejabat-pejabat lain cemburu. Dan apa yang pejabat lain itu lakukan? Mereka membuat undang-undang untuk menjatuhkannya. Ia membuat undang-undang yang menyatakan untuk tidak berdoa kepada dewa atau apapun selain raja selama 30 hari 30 malam. Walaupun ada undang-undang tersebut, namun Daniel tetap kuat dengan imannya dan tetap terus berdoa. Lalu karena ia telah melanggar, ia pun dibawa ke keadilan. Karena ia melanggar, ia dijatuhkan hukuman mati dengan dijatuhkan ke kandang singa. Namun terkejutnya Raja Darius keesokan harinya ketika ia pergi ke kandang tersebut dan melihat bahwa Daniel masih hidup dan tidak takut di sana. Apa yang Tuhan lakukan? Jadi ternyata Tuhan mengutuskan malaikat untuk menutup mulut dari singa tersebut dan lindungi Daniel dari segala mara bahaya. Jadi dari cerita ini, lalu dia dibebaskan. Jadi kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Lalu kita juga bisa mendapatkan contoh dari pengalaman. Ini ada membantu teman yang kesulitan belajar. Siapa yang pernah melakukan hal tersebut? Wow. Oke, kita katakan ada satu orang yang bernama Willy. Jadi si Willy ini tidak suka belajar matematika karena ia sangat takut dan tidak pede dalam pelajaran tersebut. Lalu ada temannya nih yang bernama Catherine sama Felicia. Dia membantu si Willy setiap pulang sekolah supaya si Willy ini dapat tidak ketinggalan pelajaran dan lebih pede lagi. Karena dari bantuan dua teman tersebut, si Willy pun menjadi pintar kembali dan pede saat mengejar itulah ya. Oke, sekarang ada salah satu ilustrasi ya. Coba kita bayangkan ruangan ini gelap total. Lalu ada satu orang yang menyalakan lilin mereka. Lalu bayangkan juga apabila semua orang di sini menyalakan lilin mereka. Next. Itunya. Nah, jadi di gambar pertama, ini sebagian ruangan diterangi. Lalu yang kedua ini sangat terang ya, teman-teman. Ya, jadi apabila kita satu orang saja melakukan kebaikan, itu akan cukup untuk menerangi orang itu. Dan coba bayangkan apabila kita semua melakukan hal-hal yang baik, yang terang. Bayangkan berapa besar perubahan yang akan kita lakukan terhadap dunia ini. Next. Sebelum saya tutup, ada motivasi. Jadilah terang dimanapun kamu berada. Karena dunia membutuhkan sinarmu. Next. Lalu ada juga yang mengatakan kamu akan dikenang oleh karena perbuatanmu dan bukan oleh kata-katamu. Jadi marilah kita melakukan perbuatan yang baik, yang membangun dan tidak menjatuhkan orang lain, bukan hanya melalui kata-kata saja. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.